Puskesmas Lampir Tengah merupakan pusat kesehatan masyarakat yang berlokasi di Kelurahan Lampir Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Memiliki visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka Tunggal Ika. Dan memiliki misi meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Puskesmas Lampir Tengah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan layanannya semaksimal mungkin. Dari pelayanan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada setiap pasiennya. Fasilitas yang diberikan oleh Puskesmas Lampir Tengah telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Di antaranya ialah peralatan medis yang memadai, tempat duduk yang mencukupi, parkiran yang luas, ruang tunggu anak yang nyaman, tempat cuci tangan yang lengkap, kamar mandi yang bersih, serta penghijauan yang baik. Fasilitas yang baik akan berperan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Kalau untuk program itu di Puskesmas itu ada dua program utama ya, yaitu ada upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, pendanaan di Puskesmas itu berasal dari yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang kedua anggaran pendapatan belanja negara, dan yang ketiga itu adalah dari bantuan operasional kesehatan (BOK). Seperti itu. Upaya yang kita lakukan untuk mencapai visi misi yang ada dengan proaktif, yaitu profesional, kami melakukan pekerjaan sesuai kompetensi yang kami miliki dan bekerja sesuai dengan SDM yang ada. Adil, kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang sama, tidak membeda-bedakan antara pasien satu dan pasien lainnya. Evaluasi terhadap keberhasilan program yang kita lakukan monitoring evaluasi kinerja program setiap bulanan, trimester, semesteran, dan tahunan. Manakala ada program yang tidak tercapai targetnya, haruslah segera dilakukan tindak lanjut terhadap program tersebut oleh masing-masing programmer dan PJ yang terkait. Penilaian terhadap kinerja pegawai kita lakukan setiap bulan berdasarkan sasaran kinerja pegawai yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing petugas serta dari kinerja program yang mereka pegang masing-masing. Keluhan pelanggan yang masuk akan diterima dengan baik. Kemudian keluhan-keluhan tersebut dianalisis dan dilihat untuk tindak lanjut penanganan keluhan pelanggan. Nanti yang menangani adalah tim PPM atau penanganan pengaduan masyarakat dan tim manajemen mutu. Di situ dibahas dulu apa yang akan dilakukan atau umpan balik yang akan diberikan kepada pelanggan. Apakah itu upaya penyelesaiannya atau jalan keluarnya atau jawaban yang baiknya seperti apa. Nah, jawaban tersebut akan langsung disampaikan kepada pelanggan yang bersangkutan berdasarkan identitas atau dari sumber mana pelanggan tersebut menyampaikan. Penanganan selanjutnya untuk tindak lanjut selanjutnya dari Puskesmas adalah keluhan-keluhan tersebut akan dianalisa bersama dengan tim PPM, tim manajemen mutu, dan tim-tim lainnya yang berkaitan dengan keluhan pelanggan untuk menentukan upaya perbaikan yang akan dilakukan atau upaya penyelesaian masalah selanjutnya. Apakah ada yang perlu dirubah dalam Puskesmas, apakah ada yang perlu ditambah atau baik sarana prasarana, ataukah apa lagi hal yang perlu ditingkatkan di dalam Puskesmas itu. Pelayannya bagus, suster-susternya juga bagus, sifatnya seperti kekeluargaan juga. Kalau ada keluhan bergegas cepat. Terus nanti kalau ada
informasi, susternya bisa kadang-kadang memberitahu dari WA. Karena kita yang utama adalah dekat dari rumah saya kan di Kedondong dalam satu itu, jadi dekat dari rumah, fasilitas puskesmas kita ke sini. Fasilitasnya bagus, bersih. Itu antriannya itu juga teratur. Iya, kalau kita mau daftar online juga bisa. Kalau menurut saya fasilitasnya sudah bagus ya Mbak, karena di era sekarang itu pendaftaran sudah melalui online. Jadi saya online dulu, terus kemudian ada jawaban, nomor, kemudian baru kita data. Saya menilai kan udah bagus, jadi udah diteruskan saja untuk pelayanannya. Maksudnya kan kalau saya lihat pelayanannya juga udah bagus, ramah. Terus habis itu kalau cara menjelaskan obatnya kan juga bagus juga. Iya, sempurna. Berkaitan dengan struktur dari puskesmas, mengacu pada Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, yaitu struktur organ utama terdiri atas kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab. Dengan adanya pemisahan struktur organisasi ini, seperti yang kita ketahui, ada yang disebut dengan kepala puskesmas selaku pembina pegawai puskesmas. Kemudian kepala tata usaha yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi. Nah, kepala tata usaha ini akan mendelegasikan tugasnya kepada penanggung jawab atas pengelolaan administratif dan operasional puskesmas. Penanggung jawab paling sedikit terdiri atas penanggung jawab UKM, UKP, jaringan pelayanan puskesmas, penanggung jawab mutu, dan penanggung jawab bangunan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, masing-masing organ puskesmas ini menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara independen. Maka, dengan adanya gambaran atas pemisahan staf penanggung jawab sesuai dengan fungsi di bawah kepala tata usaha ini, Puskesmas Lampir Tengah merupakan salah satu jenis organisasi kesehatan fungsional di mana masing-masing organ akan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang telah terspesialisasi. Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, evaluasi, mengendalikan, dan meminimalkan risiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh. Dalam pelayanan kesehatannya, Puskesmas Lampir Tengah menerapkan di antaranya adanya manajemen risiko layanan klinis. Manajemen risiko layanan klinis adalah suatu pendekatan untuk mengenal keadaan yang menempatkan pasien pada suatu resiko dan juga tindakan apa untuk mencegah terjadinya resiko tersebut. Manajemen risiko layanan klinis yang diterapkan di Puskesmas Lampir Tengah dilaksanakan untuk meminimalkan resiko akibat adanya layanan klinis oleh tenaga kesehatan yang dapat berdampak pada pasien maupun petugas. Adanya penyusunan panduan manajemen risiko layanan klinis tentunya diharapkan dapat memberikan panduan bagi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paling aman untuk pelanggan puskesmas.